أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati fillah wa akhwatuna rahimani wa rahimakumullah. Dengan memuji Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat karunia yang menjadikan kita hidup, menjadikan kita bisa beribadah kepadanya, bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati, dan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa beramal dengan sebab keimanan yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Walhamdulillah. Ikhwatuna fillah wa akhwatuna rahimani wa rahimakumullah. Qaddaru ma sya'al. Untuk pertemuan kali ini saya tidak membawa kitab yang biasanya kita bahas. Saya terlupakan untuk membawa kitab Riyadhus Shalihin. Ini ada yang datang, barangkali ada yang membawa kitab Riyadhus Shalihin. Kalau boleh saya pinjam. Kalau tidak ada, kita akan bahas yang lainnya. Nah, ada barangkali? Tidak ada. Baik, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Kitabullah Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata amrullahi fala tastajiluhu Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Telah datang urusan Allah Subhanahu, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dari kesyirikan yang mereka perbuat, yakni orang-orang kafir. Allah Subhanahu menegaskan di dalam ayat ini tentang syariat, tentang ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diperintahkan
untuk mencermatinya dengan baik, untuk menerima dengan hati yang lapang, untuk berpikir dengan pikiran yang sehat dan jernih, sehingga kita menjadi orang-orang yang dengan sebab itu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menjadikan kita hamba-hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat, terlebih lagi kesyirikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yang mana Allah Subhanahu telah menurunkan urusannya, telah menurunkan syariatnya melalui malaikat Jibril kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yakni Rasul, an anziru, untuk memberikan peringatan, la ilaha illa ana fattaqun, tidak ada ilah yang hak selain aku, selain Allah Subhanahu. Fattaqun, maka hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu, sehingga melindungi kalian dari siksanya, melindungi kalian dari kesyirikan atau yang semisalnya. Ikhwatillah rahman wa rahmatullah. Demikian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqq, melalui sebab perkara yang hak. Ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka perbuat, yakni oleh orang-orang kafir. Dari 3 ayat yang kita baca, ini sering akan kita dapatkan ayat-ayat yang seperti ini, yang semisal dengan ini, diulang-ulang di dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai pun kita dapatkan dalam surat An-Nas, tentang perintah agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu, agar mentauhidkan Allah Subhanahu. Sering akan kita dapatkan. Padahal mungkin sekilas kita akan berpikir, tauhid itu kan mudah, iya kan? Yang penting kita akan beribadah kepada Allah, tidak dengan selainnya. Syirik itu kan sekilas kita akan berpikir mudah untuk dihindari, karena kesyirikan itu nampak. Terkadang kita berpikir seperti itu. Lah, bahkan urusan tauhid itu urusan yang paling besar dan paling akan kita sering mendapatkan tantangannya, rintangannya. Perkara syirik ini juga perkara yang paling besar yang akan sering kita dapatkan, melebihi dosa yang lainnya. Demikian pula tauhid. Barakallahu fikum. Dari sisi mana? Di antara bentuknya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kullama, setiap kali didapatkan kasratu tikrar, banyaknya pengulangan di dalam Al-Quran maupun hadis maupun sunnah, ini menunjukkan perkara tersebut sangat penting. Jadi urusan dalam Al-Quran maupun sunnah kita dapatkan kok paling banyak diulang, sedikit-sedikit diulang, nanti diulang lagi, nanti diulang lagi. Paling sering kita dapatkan. Maka ini menunjukkan urusan yang paling penting
besar. Kalau sudah berbicara ini yang paling penting dan paling besar, ini juga menunjukkan besarnya rintangan yang akan didapatkan. Sehingga tidak mudah. Tidak mudah. Urusan tauhid itu bukan perkara sepele, bukan perkara mudah, dan bukan perkara yang kita harus bersantai-santai. Tidak demikian. Bahkan butuh keseriusan agar kita terhindar dari perbuatan kesyirikan. Syirik itu macam-macam. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar ini kelihatan, nampak, meskipun juga ujiannya paling berat. Demikianlah syirik kecil. Syirik kecil, barakallahu fikum, akan kita dapatkan banyak sekali pengulangan dan pengulangannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kata seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, adraktu salatina sahabat, aku bertemu dengan kurang lebih 30 sahabat. Kulluhum yaqafuna nifaq ala nafsihi. Semuanya takut dengan yang namanya nifaq, dengan yang namanya sifat kemunafikan. Takut ini ada pada diri mereka. Kenapa demikian? Karena nifaq, kemunafikan, ini di antara bentuk kesyirikan. Nifaq itu termasuk bentuk kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sehingga ada nifaq. Nah, ada nifaq yang sifatnya besar, sebagaimana syirik. Syirik akbar. Ada juga nifaq akbar. Ada juga syirik asghar. Nifaq juga begitu. Ada nifaq asghar. Adapun nifaq yang akbar, ini adalah nifaq al-i'tiqadi. Nifaq yang bentuknya keyakinan. Ini pernah saya sebutkan. Adapun nifaq yang asghar, yang kecil, adalah nifaq amali. Bentuk kemunafikan dalam wujud perbuatan. Semuanya ini tentu kita khawatir terjadi ada pada diri kita. Dikhawatir. Siapa bilang tauhid itu sudah bukan zamannya untuk dibahas? Siapa bilang kesyirikan itu bukanlah menjadi perkara yang paling besar yang harus kita ingkari? Masih banyak yang harus kita bahas. Perkaranya seperti itu. Kata siapa? Wa illa, sungguh kita akan dapatkan yang paling banyak kita dapati dari sisi kemaksiatan itu adalah kesyirikan. Dan yang paling sering kita dapatkan ibadah yang ditinggalkan adalah tauhid. Yang paling sering, ibadah yang paling sering ditinggalkan tauhid. Lebih banyak dibanding sholat. Orang yang sholat belum tentu dia adalah seorang yang tidak berbuat syirik. Ya, orang yang mengerjakan sholat rajin 5 waktu, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, belum tentu dia itu adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan. Bisa jadi dia rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, membaca Al-Quran, bahkan pernah naik haji. Bisa jadi dia pun memiliki sesembahan yang lain yang dia agungkan. Entah itu sebulan sekali dia agungkan, atau seminggu sekali dia agungkan, atau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu, atau ia bergantung kepada selain Allah Subhanahu, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu.
bukan bisa jadi lagi banyak rajin sholat tapi juga rajin syirik. Apa manfaatnya sholat yang dia kerjakan kalau demikian? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, sebagai permisalan saja, ada di antara keyakinan yang muncul, seseorang disamakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang terakhir, Nabi yang terakhir. Nah, sebagaimana Allah mengatakan wa khatamun nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Muncul sekelompok orang yang dia rajin sholat, Ramadan dia juga puasa, haji ke Baitullah. Dia juga orang baik, akhlaknya juga baik kepada orang tuanya, kepada tetangga, kepada keluarganya, kepada kawan dan kerabatnya. Baik. Dia juga orang yang suka menjaga amanah, tidak suka mencuri, menjaga pandangannya. Bisa kita katakan hampir-hampir kebanyakan syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kerjakan. Tapi di sisi yang lain dia juga meyakini ada Nabi satu lagi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini juga dia adalah seorang Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut antum ini kafir tidak orang seperti ini? Bahaya kalau ada yang mengatakan tidak kafir. Bahaya. Tiba-tiba tidak kafir, Ustaz. Bahaya ini. Nah, kenapa? Karena jelas kafirnya. Sebagaimana yang terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab. Suatu ketika Islam itu sudah muncul kemenangannya, datang rombongan dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu salah satu kabilah besar di Jazirah Arab, di daerah Yamanah. Bani Hanifah. Datang rombongan perwakilan dari tokoh-tokoh Bani Hanifah, termasuk di dalamnya Musailamah al-Kadzdzab. Datang kepada Nabi, mengikuti ajarannya Nabi. Bersahadat sebagaimana yang dilakukan oleh muslimin. Mereka juga azan ketika datang waktu salat, mereka juga salat berjamaah. Dan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka kerjakan, dikerjakan sama mereka. Tapi setelah itu di sisi yang lain, mereka menganggap Musailamah syarikun, sekutunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil wahyi, dalam urusan wahyu. Dikafirkan enggak mereka? Nah, kalau ada yang bilang enggak, bahaya ini. Karena tidak ada sirah sejarah yang menyatakan pengikut Musailamah al-Kadzdzab itu muslim, meskipun mereka sholat, meskipun mereka bersedekah. Semua sirah yang ada yang datang dari para sahabat menyebutkan Musailamah al-Kadzdzab beserta pengikutnya adalah orang-orang yang kafir. Wa in shalla, meskipun mereka sholat, meskipun mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka beriman kepada Allah, meskipun mereka beriman kepada para malaikat, hari kiamat, takdir, mereka imani. Siapa bilang enggak? Mereka beriman dengan rukun-rukun iman. Tapi Musailamah al-Kadzdzab juga itu sudah kita anggap kafir. Nah, sekarang gimana kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih manusia, Nabi itu manusia, utusan Allah Subhanahu, kita angkat sesama manusia yang sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita samakan. Ini sudah dibilang apa? Kafir. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini Allah Subhanahu, bukan manusia, bukan seperti Nabi. Allah Rabbul Alamin,
Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian dalam masalah peribadatan kita samakan dengan makhluk. Tentunya lebih parah tingkat kekufurannya. Batu mau disamakan dengan Allah Subhanahu. Waktu datang maghrib, dia ambil air wudu, datang ke masjid, Allahu Akbar, jadi imam mungkin. Nah, seminggu sekali atau selapanan sekali, Jumat Kliwon, dia memiliki sebuah seonggok batu. Nah, datang ke sana menyembah, berdoa, mudah-mudahan kami diberikan keselamatan, mudah-mudahan rezekinya tetap datang, mudah-mudahan kami selalu dilindungi. Apa gunanya salat 5 waktu yang dia kerjakan selama 40 hari terus menerus dia gugurkan dengan satu bentuk peribadatan meskipun dia lakukan 40 hari sekali. Ini tentunya lebih pas. Hadirin ikhwatuna wa akhwatuna fillah rahiman wa rahimakumullah, ini nampak dan banyak kita dapatkan. Baik, sehingga di antara bentuk yang menjadi syubhat, yang menjadi kerancuan ketika kita mengatakan amalan ini adalah amalan kekufuran, amalan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, kadang orang tidak terima dengan alasan, masa kalian mau samakan kita dengan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW? Iya kan? Kenapa demikian? Karena yang diperangi Rasulullah SAW, mereka tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat. Sedangkan kami bersyahadat, kami bertahlil rutin, bahkan kami puasa ketika Ramadan, kami juga sholat Id bersama muslimin, kami juga berusaha untuk menjadi orang yang akhlaknya baik. Iya kan? Dengan alasan seperti itu dia menghindar bahwa saya tidak mengamalkan amalan kekufuran. Saya, ya itu semua amalan yang kamu kerjakan. Misalnya ada orang yang semua, cuma misalnya ya, semua ajaran Islam dia kerjakan, tapi ada satu yang dia ingkari. Dia menganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib, meskipun dia sendiri selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi seluruh amalan dia kerjakan, termasuk sholat 5 waktu, tapi dia yakin sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ittafaqa ahlul ilm, seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, sepakat orang seperti ini tetap dihukumi orang yang kafir. Tapi kan dia sholat puasa, meskipun demikian. Sehingga pernah terjadi di masa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma suatu keyakinan pada masa ini, pada masa sahabat masih hidup, keyakinan orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir muncul. Sehingga beberapa tokoh tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar. Ya, Naam, dipanggil kunyahnya. Saya lupa kunyahnya Abdullah bin Umar. Ada sekelompok orang di negeri kami, di daerah Kufah, yakni orang-orang yang mereka sholat, disebutkan kebaikan-kebaikannya dulu. Mereka sholat, mereka berpuasa, mereka bayar zakat, mereka ini dan itu, amalan dia kerjakan. Tapi dia mengingkari takdir. Bagaimana dengan orang-orang semacam ini?
kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada dia bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri darinya dan dia telah berlepas diri dari saya. Demi Allah, seandainya dia mengamalkan amalan yang paling agung sekalipun, yang paling besar sekalipun, meskipun dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud ini emas, dia sedekahkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari sedekahnya. Hatta yu'mina, sampai ia beriman dengan takdir. Sampai ia beriman dengan takdir. Bagaimana seorang muslim kemudian tidak beriman dengan takdir? Ini mustahil, tidak mungkin. Artinya mesti dia seorang kafir, karena takdir dia tidak imani. Atau mungkin mau mengingkari hari kebangkitan. Tetap ini dikatakan orang yang kafir, telah berbuat kekufuran. Ini banyak enggak di sekitar kita? Banyak. Apa yang kurang dari al-i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di sekitar kita? Bisa dibilang segala sesuatu ada keyakinan itu. Dari keyakinan yang paling bodoh sampai keyakinan yang bodoh sekali, itu ada. Nah, meskipun dia orang yang kita katakan berpendidikan, sampai orang yang tidak pernah makan bangku sekolah karena keras bangku sekolah itu. Nah, artinya orang yang pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, S4, barangkali ada. Sampai yang TK aja tidak lulus. Nah, ada keyakinan seperti itu. Banyak. Barakallahu fiikum. Dalam keadaan demikian, apa mau kita katakan tauhid itu sudah bukan waktunya, jangan bahas tauhid dulu, Mas. Di sini itu akhlaknya masih ini, bahas yang lain dulu. Nah, kita ya sekarang ini yang dibutuhkan oleh muslimin itu adalah persatuan dan kesatuan. Tauhidnya nanti dulu yang dibahas, ya kita ini diajari untuk bersatu padu, menjalin persatuan dan kesatuan. ini. Barakallahu fiikum. Mana yang lebih penting? Nah, atau bahkan tidak bisa dibandingkan antara tauhid dengan bersatu padu di atas gaduh-gaduh. Nah, campur segala sesuatu ada. Bukankah kita ini diperintahkan di antara bentuk dari tauhid adalah bersatu padu di atas al-haq. Ini bagian dari tauhid. Ya, kita tidak ingkari. Memang kita diperintahkan untuk istima', bersatu. Banyak kita dapatkan, la takhtalifu, jangan kalian berselisih. Bahkan jangankan urusan yang besar, urusan yang besar tapi mudah saja kita diperintahkan bersatu. Seperti sholat. Nabi mengatakan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, yakni ketika sholat. Yang akan berakibat hati-hati kalian akan berselisih. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf kalian. Sawu ini termasuk di dalamnya merapatkan antar saf, meluruskan. Kemudian jarak antara saf dengan saf berikutnya tidak terlalu jauh. Ini maknanya sawu. Sawu itu kalau bahasa Indonesia, rapikanlah saf-saf kalian ini. Rapi itu lurus, rapat, jarak antara saf tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Tidak juga berdesak-desakan, kadang sampai empet-empetan gitu. Sampai mau takbir aja. Allahu Akbar. Sampai sini. Ada seorang ulama, saya lupa nama siapa, hanya saya ingat saya Al-Auza'i. Seingat saya. Saya lebih suka, kata beliau, sholat di shaf yang nomor 10 dibanding shaf yang awal. Kata beliau, karena seringnya pada waktu itu shaf awal itu empet-empetan.
Nah, sehingga kalau misalnya antum merasakan suatu ketika merasakan sosok kayaknya nggak tenang, ini didesek, badannya sudah kecil, yang kiri dilihat tinggi, yang kanan dilihat tinggi, yang kiri dilihat gede, kepepet dia. Kalau sudah seperti ini mendingan ngalah mundur nyari yang luang di belakang. Kenapa? Karena tumakninah itu lebih penting dibanding shaf awal. Shaf yang paling depan saja, nah itu wajib atau fadilah, keutamaan saja. Fadilah. Adapun tumakninah ini rukun dari salat. Tumakninah, tenang, sehingga takbirnya Allahu Akbar. Nah, nggak kerasa nih dalam hatinya, kok ngepeti aku sendiri. Nah, saya sendiri pernah merasakan soalnya. Saya yakin antum juga begitu. Saya yakin merasa terjepit, sehingga hatinya itu ganjil. Kok si anu ngepeti aku, si barang punya awakku sini kok ya. Sehingga dalam hati yang seharusnya dia ingat kepada Allah, malah hatinya ngerasani sebelahnya dan sebelahnya. Sudah ngalah mundur, paling belakang nggak apa-apa. Nah, tapi sholatnya apa? Tenang, tumakninah, Allahu Akbar, ingat kepada Allah dan seterusnya dia kerjakan. Ini dalam masalah sholat kita diperintahkan untuk tidak berselisih. Sehingga kita katakan persatuan dan kesatuan itu adalah perkara yang dituntut dalam Islam dengan syarat di atas al-haq. Ini syarat. Nah, dan ini juga bagian dari tauhid. Adapun bersatu padu dengan keyakinan yang bercampur sehingga tidak nampak mana yang hak dan mana yang batil, maka ini tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan. Kalau ini diperintahkan, Nabi SAW orang yang pertama kali mencontohkan. Kalau seandainya diperintahkan, bisa-bisa, beliau akan menjalin perdamaian dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang Yahudi tanpa ada sebab. Saya katakan tanpa ada sebab. Artinya kalau ada sebab, boleh berdamai dengan orang kafir, dengan orang Yahudi kalau ada sebab yang mengizinkan sebagaimana beliau telah mengerjakannya. Tapi tidak pernah kita dapatkan beliau berdamai dengan orang kafir, berdamai orang Yahudi dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara tanpa sebab. Itu tidak ada ceritanya. Kalau ada, mana ceritanya beliau damai dengan orang kafir tanpa sebab? Baik. Ketika masih di Quraisy ngalah karena belum ada kekuatan. Ketika di Madinah menjalin, bukan ngalah sekarang, punya kekuatan tapi belum mencukupi, sehingga menjalin perdamaian dengan orang-orang Yahudi. Setelah kuat, Allah Subhanahu memberikan hidayah kepada kebanyakan mukminin pada waktu itu, maslahat yang besar. Pernah kita dapatkan beliau atau para sahabat awal ketika memerangi Romawi, awal ketika memerangi Persia itu damai dulu? Enggak. Nah, yang diawali dengan dakwah untuk mereka masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam ya tidak apa-apa, dengan syarat membayar jizyah. Kalau tidak mau ya perang. Tidak ada pilihan yang keempat. Kalau begitu kita damai aja. Yang penting kan kita bersatu padu, ayem, hukum, tentrem. Nah, loh jinawi. Yang terakhir saya tidak tahu artinya. Barakallahu fiikum. Tidak ada seperti itu. Sehingga ikhwati fillah, listriknya mati. Mati lampu atau mati listrik? Atau mungkin jeglek, kena petir. Kalau antum, saya ngomong saya yakin kedengaran. Kalau yang saudari-saudari antum tidak kedengaran. Mati ya?
Ya, mudah-mudahan yang di belakang bisa mencari manfaat yang lain. Kita teruskan ya. Baik. Kemudian ikhwatuna fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah tauhid ini kita lanjutkan, perkara yang paling besar dan paling penting yang harus kita dakwahkan melebihi yang lainnya. Sebagaimana syirik, perkara yang paling besar yang harus kita ingkari pula. Nah, hal yang seperti ini akan nampak ketika kita mendapatkan musibah. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, ataupun bahkan ketika sedang tentram-tentramnya. Kalau musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat kesyirikan hanya ketika masa tenang dan tentram saja. Tapi kalau sudah datang masa yang terjepit, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka berada di atas kapal, yakni telah diombang-ambingkan ombak, tidak ada tempat kembali sudah. Mau berteduh, tidak ada tempat berteduh. Mau menyelamatkan diri, lari ke kanan laut, ke kiri laut, ke depan laut, ke belakang laut. Terus kemana? Tinggal ke atas yang ada. Kepada Allah Subhanahu. Mau manggil Tuhannya yang di daratan kejauhan. Dekat saja tidak bisa bantu, apalagi yang jauh. Kan begitu. Sehingga Allah mengatakan da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka ikhlas. Berdoa hanya kepada Allah, sama sekali tidak ingat sama yang lain. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami. Seperti itu. Allahu Akbar, memuji Allah dengan nama Allah yang maha besar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Zikir diucapkan semuanya. Falamma najahum ilal bar, tapi ketika mereka diselamatkan Allah Subhanahu ke daratan, sudah selamat di daratan, idahum yusyrikun. Ternyata mereka justru berbuat kesyirikan. Yang sebelumnya diikhlas kepada Allah sudah lupa lagi. Yang sebelumnya dia lupa dengan Tuhan yang mereka pertuhankan selain Allah, sekarang ingat lagi. La haula wala quwata illa billah. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang datang masa tenang, tentram, lupa dengan Allah Subhanahu. Ketika datang masa terjepit, masa susah, tambah lupa. Ya enggak? Nah, tambah lupa. Kesyirikannya tambah nemen. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kita saksikan di banyak tempat. Kalau di wilayah Jogja ini, dari ujung Maki sampai ujung pantai selatan. Dari yang yakin sama Mak Lampir sampai yang yakin kepada Nyi Roro Kidul. Kita dapatkan. Barakallahu fiikum. Sahih. Nah, la haula wala quwata illa billah. Yang sebetulnya notabene mereka meyakini atau beriktikad, berkeyakinan, beragama sebagaimana yang kita peluk. Kan begitu. Tapi di sisi yang lain ada tambahan-tambahan seperti yang kita sebutkan tadi di awal pembahasan. Nah, hanya saja barakallahu fikum, kita secara detail menghukumi perorangan ini juga butuh penjelasan, butuh burhan, mana buktinya, dan butuh pembahasan yang panjang kalau sampai menghukumi perorangan. Akan tapi sekarang yang bisa kita kerjakan adalah menghukumi secara umum. Secara umum mereka itu adalah orang yang sholat, musallin, orang yang perempuannya berjilbab. Nah, kita hukumi mereka muslimun. Kita hukumi mereka muslimin.
Nah, sehingga barakallahu fikum secara umum tetap kita katakan apa? Mereka adalah seorang yang muslim. Sehingga barakallahu fikum di antaranya seorang muslim atas muslim yang lain itu juga ada haknya. Di antara haknya misalnya apabila ia sakit ia dijenguk. Nah, apabila ia memberikan salam dijawab. Apabila ia mengundang makan maka kita datang. Apabila ada yang meninggal kita salatkan jenazahnya, kita kuburkan, kita ikuti jenazahnya dan seterusnya. Jadi di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain. Demikian pula ketika mereka sedang membutuhkan bantuan, mereka juga punya hak mendapatkan bantuan dari saudara-saudaranya yang muslimun. Seperti misalnya yang baru saja terjadi di Merapi. Nah, banyak saudara kita muslimin yang subhanallah memang betul-betul membutuhkan bantuan. Betul sekali membutuhkan bantuan. Sebagaimana dulu pernah kita rasakan, yang pernah antum hadirin rasakan, mereka juga butuh bantuan. Kita juga butuh bantuan ketika ditimpa gempa misalnya. Kan repot waktu itu. Nah, repot sekali kan. Mau belanja tidak ada yang buka warung. Mau pergi kemana? Kecuali mengharapkan apa? Bantuan dari luar. Yang bihamdillah waktu itu kita pun mendapatkan bantuan yang mencukupi meskipun apa adanya. Nah, demikian pula yang terjadi pada akhir-akhir ini, beberapa hari ini di Merapi misalnya. Nah, kita sempat nengok ke sana barusan siang ini tadi. Saya ke sana beserta beberapa ikhwah. Memang benar membutuhkan. Saya sempat juga hampir nyampe kampungnya Mbah Marijan. Ya. Memang kampungnya kering. Jadi sudah seperti kampung mati. Pohonnya itu mati semuanya, kering. Terbakar. Pohonnya itu kering semuanya, jalanan penuh dengan debu. Kemudian rumah itu sudah kayak kandang ayam atau kandang sapi. Tembok itu sudah tidak ada warna catnya. Yang ada warna debu, nempel semua. Baik. Sedangkan mereka tidak berani naik. Mereka juga tidak punya pekerjaan kan? Karena sapinya juga hangus. Kita juga lihat sapinya. Subhanallah sapinya sekarat. Yang kita dapatkan yang masih hidup. Waktu itu suruh mas lihat yang mati mas. Anda sudah tidak mau lihat yang mati. Lihat yang sekarat aja sudah kasihan, mau lihat yang sudah terkapar mati. Yang sekarat kulitnya terkelupas, terbakar. Nah, tidak ada penghasilan. Demikian pula apalagi yang manusianya. Yang sapi saya sudah keadaannya begitu. Sehingga mereka butuh. Seperti misalnya makanan, sembako mereka butuh. Baik. Ataupun yang semisalnya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kita katakan salah, bahkan kita anjurkan untuk membantu. Nah, meskipun secara umum bihamdillah ikhwan tidak ada. Tidak ada ikhwan yang kena imbasnya untuk daerah sini. Kalau di Muntilan ada 2 keluarga ngungsi karena rumahnya keadaannya seperti itu dan ditampung oleh ikhwan di sana, tapi juga tetap membutuhkan bantuan antum. Baik. Kemudian barakallahu fiikum, sempat juga kita temui waktu itu mau diantar sama ikhwah ketemu Pak Koramil tapi tidak ketemu, tidak ada. Ketemu lurahnya juga tidak ada di Kepuh Harjo. Tapi alhamdulillah ketemu dengan sekdesnya. Sekaligus satwak untuk di daerah situ. Kita tanyakan yang dibutuhkan secara umum apa sama warga. Nah, kita tanyakan demikian, beliau menjawab di antara yang dibutuhkan seperti sembako non beras. Kalau beras sudah cukup, air mineral sudah cukup, banyak bantuan. Adapun sembako seperti minyak goreng, telur, mie instan itu sangat dibutuhkan. Demikian pula pakaian misalnya. Tapi beliau waktu itu menyatakan kalau pakaian terus dikasih ini datanya jumlah orangnya, terutama yang anak-anak sama balita, harap kalau ngasih sekalian yang menyukupi semua. Kalau ngasih separuh-separuh nanti merepotkan kita. Ya mungkin kita terjemahkan nanti
Mereka tidak enak membagi, dapat bagian yang lain nggak dapat. Kalau makanan kan insya Allah dapat semua karena pakai dapur umum. Baik. Sehingga tetap dibutuhkan. Sempat saya tanyakan juga, apakah bantuan pemerintah itu sudah mencukupi? Dikatakan, ya sebetulnya bantuan pemerintah ada, tapi terbatas. Sehingga bantuan dari masyarakat umum pun sangat kita butuhkan. Dan alhamdulillah banyak di sana bantuan yang sudah datang dari berbagai ormas, partai. Karena kalau antum pergi ke sana kayak pawai, kayak apa kampanye. Di mana-mana bendera, posko dari partai ini, wah, masya Allah. Ada yang sama sekaligus gambar tokoh-tokohnya begitu. Entah itu calegnya atau apanya saya tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Indomie benderanya gede, ada sumber baru motor, ada masya Allah. Ramai untuk iklan. Baik. Al-muhim kita butuhkan bantuan antum. Nah, butuhkan bantuan antum. Mau disumbangkan langsung monggo, lewat orang yang dipercaya juga silahkan. Nah, kalau ada yang ngordir juga tidak apa-apa. Baik. Kalau misalnya mau dititipkan saya juga boleh. Nah, mau dititipkan saya juga boleh, bisa menghubungi saya. Baik. Nanti jika saya minta bantuan ikhwan, mungkin ada yang bisa bantu saya. Terutama yang di Muntilan, ikhwah, yang sangat dibutuhkan itu uang. Karena uang itu lebih fleksibel. Nah, karena beliaunya ini, dua orang kepala keluarga ini harus wirawiri. Nengoki rumahnya, sambil nengok lagi keluarga yang ditinggal, diungsikan, begitu. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Tidak tahu kan? Sehingga sangat dibutuhkan. Dan ini menjadi prioritas insyaallah taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bisa juga dititipkan saya atau menghubungi saya. Kalau ada yang bisa langsung afdol supaya tidak ngerepoti saya. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang bingung tidak tahu, saya juga sedang repot, bisa antum aja juga tidak apa-apa. Insyaallah saya bantu menyalurkan. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Ini cuma pribadi dan dibantu sama beberapa ikhwah di Kecamatan Kasihan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya cukupkan untuk ada pengumuman. Oh, pengumuman daurah saya umumkan sekalian. Meskipun antum sudah tahu, tak bacakan. Pengumuman daurah yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu mulai pukul 9, dibacanya dari tengah saya. Pada hari Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan selesai. Tepatnya tanggal 30 Oktober 2010. Nah, tanggal hijriahnya mana? Tidak ada. Bagus sekali kalau ada tanggal hijriah. Adapun tema yang akan dibahas, menangkal bahaya pemikiran liberalisme yang muncul dalam Islam. Baik. Pembicara adalah Al-Ustaz Luqman Ba'abduh, hafizahullah wa ra'ah, bertempat di Masjid Agung Manunggal, Bantul. Adapun untuk putra masjidnya. Yang untuk putri bisa datang ke Mahat Arido Sewon. Bisa juga datang ke TA Ibnu Taimiyah, Sedan. Kemudian kalau ada yang masih belum jelas dan mau bertanya, bisa hubungi Pakis. Nomornya nanti nanya sendiri sama yang di sini. Begitu ya. Jazakumullah khairan. Ada pengumuman lain? Itu saja. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.